Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melaksanakan simulasi instalasi penerangan listrik, ya, khususnya untuk penerangan listrik satu pasang. Nah, perlu kalian garis bawahi bahwa dalam setiap pekerjaan instalasi listrik kalian harus memperhatikan safety, ya, keamanan dan keselamatan kerja baik kita sebagai orang maupun alat yang akan kita gunakan. Jadi pastikan perencanaannya sudah dibuat, setelah itu RAB dibuat, kemudian kalian menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk proses instalasinya. Nah, kalian pada saat proses pemasangan itu harus mengacu kepada standar operasional prosedur, itu yang pertama. Yang kedua juga kalian harus mengacu kepada persyaratan umum instalasi listrik. Ya, jadi seperti itu. Nah, nanti pada saat masuk ke lab pastikan kalian tidak sambil bermain karena kita berurusan dengan listrik, ya, resikonya nyawa. Jadi pastikan pada saat mau melakukan penyambungan ke sumber listrik, kalian melakukan pengukuran terlebih dahulu. Jangan sampai terjadi korsleting atau arus pendek karena akan menyebabkan kerusakan peralatan. Yang kedua, pastikan semua alat pengaman diri atau alat pelindung diri digunakan sesuai dengan fungsinya. Supaya apa? Supaya kalian terlindung pada saat melakukan pekerjaan instalasi listrik. Oke, paham ya? Ada pertanyaan? Nah, tidak ada. Kalau tidak ada, kita mulai dengan berdoa bersama-sama dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, hari ini Bapak akan mencoba mendemonstrasikan simulasi pemasangan instalasi listrik untuk satu fasa, ya. Yang hari ini berarti opsi 2 setelah perencanaan, baik menggunakan penggaris maupun menggunakan AutoCAD. Nah, setelah kita punya perencanaan, kemudian kita simulasikan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke papan loop untuk melakukan pelaksanaan instalasi penerangan listrik. Nah, kita lihat di sini ada kWh meter, ini kilowatt hours meter, fungsinya untuk mengukur daya yang masuk ke rangkaian ini. Kemudian di bawahnya di sini ada MCB pembatas, ya. MCB pembatas berfungsi untuk membatasi arus yang masuk ke rangkaian ini, ya. Dan ini disebutnya APP 2 ini, satu perangkat ini. APP alat pengukur dan pembatas, ya. Ini dapat dari PLN. Kemudian setelah itu dari sini ke sini, ini bagian instalatir yang melakukan pemasangan instalasi listrik. Di sini ada MCB pengaman yang berfungsi untuk mengamankan rangkaian bila terjadi beban lebih atau arus bocor atau arus lebih, ya. Jadi di mana di sini terjadi short circuit, ini akan trip, ya, akan trip MCB pengaman itu. Atau misalkan di sini kita punya pembatas arus 4 ampere, itu kan kalau dengan cospi 0,9, daya yang ada di sini adalah 792 watt. Nah, sementara kita misalkan ada AC yang misalkan 791 PK, misalkan 746, ditambah misalkan mesin cuci, ditambah lampu. Nah, ini beban lebih namanya, ya, karena lebih dari 792 watt. Nah, ini juga akan trip, ya, mengamankan seperti ini. Baik, kita coba simulasikan proses pemasangan perangkat instalasi listrik. Kita lihat di sini lain di sini berarti fasa. Kita dari sumber PLN kita masukkan ke line in pada kWh, kemudian output
outputnya ini dari KWH masuk ke MCB pembatas. Nah, output dari MCB pembatas ini masuk ke MCB pengaman. Nah, dari MCB pengaman ini dibagi ke beberapa titik yang kita akan pasangkan perangkatnya. Di sini yang pertama dari output MCB pengaman masuk ke saklar tunggal. Saklar tunggal ini akan menjalankan lampu atau mengatur lampu satu. Kemudian dari MCB pengaman ini masuk juga ke saklar seri. Ya, saklar seri berfungsi untuk mengontrol lampu 2 dan lampu 3. Jangan lupa di saklar seri pasti ada jumper. Nah, jumpernya dipasang, kemudian outputnya ke lampu 2 dan lampu 3. Nah, kita juga di perencanaan ada pemasangan kotak kontak. Nah, butuh kabel agak panjang. Ini dari MCB pengaman, ini maksimal 3 ya, 3 sambungan ada di sini. Masuk ke line atau ke pasar pada kotak kontak. Nah, kita sudah selesai untuk pemasangan kabel pasar. Nah, sekarang kita pemasangan kabel netral dan pentanahan atau grounding. Baik, kita lihat di sini ada netral N ya, masuk ke KWH netral, output dari KWH netral masuk ke lampu netral lampu ya. Kita lihat di sini ini simbolnya, ini lampunya. Nah, masuk ke netral pada lampu. Kemudian semua perangkat listrik outputnya ini membutuhkan netral, kita kasih masing-masing. Nah, semua sudah terpasang ya netralnya. Nah, tinggal pentanahan dari sumber PLN. Biasanya ini nyambung dengan ada di KWH ya, pentanahan ini. Kemudian masuk ke pentanahan yang ada di kotak kontak. Sudah selesai untuk simulasinya. Sekarang kita masukkan ke sumber. Nah, ini sumber listriknya, pastikan tidak terbalik ya antara fasa dengan netral. Pastikan tidak terbalik. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Coba ada yang bisa jawab di sini? Konslet. Konslet. Terjadi konsleting kalau bersentuhan ya. Ini kalau terbalik. Kira-kira kalau terbalik ini rangkaian jalan nggak? Ya? Jalan nggak? Enggak. Tetap berjalan ya, cuma fasa dan netralnya terbalik ya kan? Ya, coba kita sekarang kita coba ya. Ini menyala. Nah, ini yang menyala berarti fasa. Nah, kita masukkan ini fasa, masukkan ke fasa. Nih ya. Oke, menyala. Kita hidupkan MCB pembatas, hidupkan MCB pengaman, kemudian kita coba saklar tunggal mengontrol lampu 1, saklar seri 1 mengontrol lampu 2, saklar seri 3 mengontrol lampu 3. Lihat di sini. Nah, ini fasa menyala ya. Oke, ini nyala? Nyala. Sekarang kita balikan.
Nah, kita nyalakan ini. Tetap nyala kan? Ya kan? Cuman ini jadi terbalik. Tak pas harusnya sesuai aturan itu ada di sebelah kiri, ini jadi ada di sebelah kanan. Ini yang terjadi. Ya. Nah, kalau pasal ada di sebelah kanan, kita ini kan sebagai pengaman, kita matikan. Ini tetap nyala nggak? Lihat. Nyala. Tetap nyala nggak? Nyala. Berarti kesimpulannya apa? Coba ada yang bisa jawab? Bayangkan, ini kita udah matikan. Ini matikan. Sementara ini tetap menyala. Iya, apa yang akan terjadi? Coba. Ada yang coba jawab? Coba. Ada yang bisa jawab? Ungkapkan aja. Apa yang akan terjadi? Ini untuk pengaman, ini untuk pembatas. Saya bekerja di sini. Saya berpikir ini sudah saya matikan, Tapi di sini masih ada arus listrik. Apa yang saya alami pada saat saya bekerja? Setrum. Nah, berarti apa itu intinya? Kesetrum itu apa? Kecelakaan kerja. Itu analisanya. Berarti di sini berbahaya. Kita sudah merasa ini dimatikan, kita udah mematikan ini, tapi ternyata masih ada arus. Itu akibat terbaliknya fasa dan netral. Jawabannya. Paham ya? Nah, artinya kenapa jangan sampai terbalik? Kalian nanti bisa menjawab, bisa menjelaskan. Ini jangan sampai terbalik. Kenapa? Karena ini menjadi tidak berfungsi untuk mengamankan rangkaian di sini. Pada saat terjadi misalkan kerusakan, kita memperbaiki, kita merasa ini sudah dimatikan, tapi kita tidak hati-hati, kita potong gitu kan, kesetrum kita. Nah, koit ya, seperti itu. Hanya jangan sampai terbalik. Oke, kita balikan lagi. Ya. Nah, setelah kita ukur ini, oke, pas ada di sini kita lakukan pengukuran listrik terakhir, ya. Tadi menggunakan fungsinya. Nah, ini belum tentu ini berjalan dengan baik. Karena apa? Kita belum melakukan pengukuran tegangan yang keluar dari kotak-kotak ini. Tujuannya untuk mengukur tegangan listrik. Berarti apa itunya simbolnya? Ohm. Tegangan. Meter. Ya. Simbol tegangan apa? Volt. V. Satuannya Volt. simbolnya Pi. Satuannya Volt. Berarti kita menggunakan voltmeter untuk melakukan pengukuran Tegangan. Nah, kita tujuannya mengukur tegangan listrik PLN sebesar 220 220 volt. 220 volt. Apa yang harus kita lakukan? Kita gunakan apometer. Lebih spesifiknya lagi Meter. Untuk mengukur tegangan listrik. Oke, simbolnya V ke volt. Ya, jangan lupa di sini simbolnya plus min, berarti ini masih tegangan DC. Nah, untuk masuk ke tegangan AC kita gunakan tekan slack ini muncul sinusoidal, berarti tegangan AC. Ya, sudah. Ulangi.
pilih volt, pilih select untuk masuk ke mengukur tegangan AC. Kemudian tadi 220 volt itu satuan puluhan ratusan. Ratusan. Berarti 3 ya. Nolnya 1, 2, 3,0. Ya. Nah, setelah itu kita simpan di sini. Kemudian kita lakukan pengukuran. Oke, kita lihat. Nah, lihat harus dipasang. Tuh. Lihat sini ya video. Oke, lihat 225,2 volt. Jadi kesimpulannya tegangan yang masuk ke rangkaian ini adalah sebesar 225 volt. Itu terakhirnya ya Anda presentasikan. Berarti sudah bisa digunakan. Ya, ini lampu saklar serinya, ini saklar pembaru. Itu untuk job sheet yang kedua dan ketiga sebenarnya. Ya, di sini ada 3 job sheet. Pertama pemasangan KWH, kedua pemasangan saklar, ketiga pemasangan lampu dan kontak-kontak. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Siap ya, baik ya. Jangan lupa ini safety dipakai alat pelindung diri atau APD-nya dipakai supaya apa? Yang minimal mengurangi resiko kecelakaan kan? Itu yang pertama. Yang keduanya, ya kita juga melakukan pekerjaan sesuai standar operasional industri. Oke, paham ya? Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Sekarang giliran